Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadba' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama was sulaha wal awliya wal anbiya wa ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana tabata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, pendengar dan semua yang hadir, khususnya para santri. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar agar belajar menuntut ilmu, agar di dalam cara menuntut ilmu kita ini benar. Kalau caranya benar akan mudah sampai kepada tujuan, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masih dengan Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Kita langsung lanjutkan qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila angkol, sampailah kepada apa yang dikatakan disampaikan Imam Haddad, seorang murid santri sejati. Seorang murid santri sejati itu hendaknya adalah menjadi orang yang yuhibbul khumul wal istitar, senang tersembunyi, maksudnya tidak senang terkenal. Sama maknanya dengan setelahnya, wa yakrahu, dan dia tidak senang az-zuhur, tampak, wal ishtihar, dengan kepopuleran, keterkenalan. Karena ini musibah. Syuhrah ini musibah besar. Seseorang menjadi sombong karena kemasyhuran, ketenaran. Bahkan kadang selamat di dia, tidak selamat di orang yang ada di kiri kanannya. Ya, syuhrah fitnah. Syuhrah fitnah itu. Maka yang diuji oleh Allah dengan kemasyhuran ini harus terus waspada. Mencermati hatinya. Jangan-jangan dengan kemasyhuran tanpa dirasa masuk wilayah sombong. Kalau sudah masuk wilayah sombong, menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia menuntut ilmu, dengan kesombongan gak akan dapat ilmu. Lisanuhu an kulli ma la ya'nihi makhzun. Lesannya itu akan selalu terjaga, terhindar dari hal yang ia tidak mengerti. Artinya kalau ngomong tuh mikir. Ya enggak berguna, enggak perlu diucapkan. Penuntut ilmu harus seperti itu. Kalau ingin berbicara, tentu pembicaraan yang positif, yang bermanfaat, yang ia yakini itu bermanfaat dan tidak membahayakan. Wa qalbuhu ala taqsirihi fi ta'ati rabbih mahzunun. Kemudian di samping itu hati seorang penuntut ilmu sejati, pencari ridho Allah yang sejati, maka lesannya, ada hatinya itu akan selalu merasa sedih dengan kekurangannya di dalam mengabdi kepada Allah. Bahkan dia akan selalu merasa kurang. Para kekasih Allah di saat beliau bisa melakukan ibadah dengan ibadah yang banyak,
ternyata yang mereka sadari masih kurang, tidak sebanding dengan karunia yang Allah berikan, tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan, dan hendaknya seperti itulah seorang murid sejati. Merasa kurang untuk melakukan kebaikan. La yudahidu fid dini. Tidak ada mudahanah. Mudahanah itu begini. Mudahanah itu satu sifat yang sangat jelek dan sangat rugi kalau kita duduk dengan mudahin. Mudahanah itu adalah tidak beraninya seseorang di dalam mengingatkan temannya, sahabatnya, orang dekatnya atau siapapun hanya karena dia takut kepentingan maslahat dunianya dihentikan oleh orang tersebut. Misalnya seorang ustadz dengan seorang kaya. Ada persahabatan dekat antara ustadz dengan orang kaya. Kemudian terjadilah sebuah kesalahan atau kemungkaran pada orang kaya. Lalu sang ustadz itu tidak berani mengingatkan. Ditanya, kenapa kamu tidak mengingatkan dia? Dia diskusi dengan dirinya. Dia tahu kalau aku ingatkan dia, jangan-jangan nanti nggak bantu lagi ke saya. Lah ini mudahin. Temanmu akan dianggap mudahin kalau dia tidak bisa mengingatkan kepadamu hanya karena dia telah menikmati traktiranmu, pemberianmu. Takut nanti kalau dia mengingatkan kamu, kamunya tidak lagi berbuat baik dengannya. Sifat jelek ini berarti mudahin pasti dunia yang dicari, bukan akhirat. Makanya mudahin itu adalah ketidakberanian mengingatkan sahabatnya hanya karena takut terputusnya urusan dunia. Wala yurdil makhlukina, dan tidak yurdi, tidak mencari ridho dari makhluk, bisuhti rabbil alamina, dengan membuat murka Allah. Ini yang banyak manusia begitu. Kenapa kalau tidak begini? Enggak enak. Enggak enak sama manusia, enak sama Allah. Ini kurang ajar. Dia mencari ridho manusia, tapi tidak mencari ridho Allah. Sehingga banyak orang melakukan sesuatu demi. Ini kalau dijabarkan satu potong kalimat ini luas sekali. Seorang bapak misalnya. Seorang bapak demi memberi nafkah istri dan anak-anaknya. Ya karena merasa enggak enak. Kalau tidak sampai misalnya tidak diberi sesuatu yang lebih, sehingga memberikan istrinya sesuatu yang lebih, anaknya sesuatu yang lebih, rizki yang lebih dan sebagainya. Sementara dia nggak punya. Lalu dia mengambil yang haram. Lah ini loh, dia itu nggak malu kepada Allah tapi malu kepada istrinya. Nggak enak. Hanya karena dia sudah terlanjur disebut sebagai seorang dermawan di kampungnya, duit sudah minus dia. Maka dia masih saja memaksakan untuk bisa menjadi seorang penderma biarpun ternyata ngambil dari yang haram. Lah ini berarti ini enak, malunya dengan manusia, tidak malu dengan Allah. Wah ini bahaya banget manusia begini. Munafik. Kepada Allah nggak malu tapi malu kepada manusia. Yang dicari ridhonya manusia bukan ridho Allah. Makanya ini perilakunya betul-betul perilaku yang bukan ingin dilihat Allah. Ini bahaya. Berbuat baik, berbuat apapun ukurannya adalah manusia. Ingin membantu di sebuah tempat gara-gara ustadznya dicari nggak ada, batal dia karena pengen dilihat sama sang ustadz, bukan ingin dilihat oleh Allah. Hati-hati, ini banyak sekali. Maka kapan kita berbuat baik kepada seseorang hanya karena kita mencari keridhaan orang tersebut, maka ini hati-hati. Allah akan murka. Ria bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini. Alangkah banyaknya orang yang seperti itu. Dia nggak enak kepada ibu saya, nggak enak kepada anak saya, nggak enak kepada tetangga saya, tapi sama Allah enak saja. Allah. Tahu ini duitnya orang di tangannya, duit masjid. Karena dia ustadz, duit pondok karena dia ustadz. Cuman dia sudah terlanjur dikenal sebagai ustadz yang hebat, banyak duit barangkali begitu.
Tiba-tiba ada orang membutuhkan kepadanya dari kawan dekat atau kawan lamanya, tiba-tiba datang sebagainya. Lalu dia datang, Masya Allah, terima ya Ustadz, Masya Allah kamu sudah jadi Ustadz besar ya, aduh makmur dan sebagainya. Dia menyanjung, nah Ustadz ini sudah mulai tertipu, akhirnya apa, butuh bantuan. Kenapa? Enggak enak kalau enggak ngasih. Enggak punya duit padahal sudah habis duitnya. Ngambil dari duit masjid, ngambil dari duit pondok, dikasihkan sama orang tersebut. Enggak enak. Enggak enak kepada manusia tapi enak kepada Allah. Na'udzubillah. Ini bahaya sekali orang-orang semacam ini. Wa ya'nasu bil wahdati wal infirad. Dia senang dengan menyendiri. Karena kalau sudah menyendiri dia bisa tafakkur seluas-luasnya dan berzikir sebebas-bebasnya dengan kekhusyuannya. Maka kalau kumpul dengan manusia bagi mereka adalah sebuah pekerjaan yang paling berat. Takut berdosa, takut gunjing, takut menfitnah, takut, maka kumpul dengan manusia baginya berat. Akan tapi dia lebih senang dengan menyendiri. Istawhish itu merasa gelisah. Min mukhalatatil ibadi, kalau di saat berkumpul dengan orang lain. Ya takut dimurkai, takut dosa, takut zalim, takut. Maka orang yang seperti itu akan waspada di saat bergaul dengan orang lain. Wala talqahu ila ala khairin ya'maluhu. Kalau kita bertemu dengan murid yang sejati, kita tidak akan menemui dia kecuali pasti dia melakukan kebaikan. Terserah apa saja, mungkin lagi sholat, mungkin lagi zikir, mungkin lagi nolong orang, mungkin lagi. Karena dia orang baik. Kita pergoi kapanpun dia melakukan kebaikan. Ngapain dia duduk di situ dah? Setelah kita lihat, ya Allah, ngumpulin sampah. Ngapain dia? Ngapain? Pertama kita bertanya, setelah kita dekati tentu kebaikan. Karena memang dia orang ahli kebaikan dia. Ini santri sejati begitu. Bukan setiap berdiri hari ditemui dia melakukan pelanggaran, nista, dosa, dusta, macam-macam. Waduh. Aw ilmin yu'allimuhu. Jadi antara dia beramal baik, mengamalkan ilmunya, atau ngajar dia. Yurja khairuhu, selalu bisa diharap kebaikan dari orang tersebut. Jadi kalau sudah ketemu orang tersebut, pasti dia yakin kalau duduk dengan dia pasti ada kebaikan datang untukku. Wal yukhsha syarruhu. Tidak pernah ada orang takut dengan dia karena kejahatannya, karena kejahatannya hampir tidak ada. Syarrun nasi man khafahun nasu min syarrih. Nah ini. Paling jahatnya manusia itu kalau orang takut kepadanya karena kejahatannya. Orang ditakuti karena kejahatannya, na'udzubillah. Seorang santri sejati tidak ada yang takut dengan kejahatannya. Pertama, hampir tidak ada kejahatan dilakukannya. Wala yu'dhi man adahu. Tidak gampang menyakiti orang yang menyakitinya. Jadi dia mendahulukan ketabahan, kesabaran. Memandang orang lain dengan kasih sayang dan cinta, dizalimi, disakiti, tidak membalas dengan kezaliman dan tidak menyakiti. La yajfu man jafahu, tidak pernah dia itu keras hati dengan orang yang keras kepadanya. Kalau dicuekin tidak membalas cuekin, ya sudahlah, dia enggak nyapa, mendingan saya enggak nyapa juga. Oh enggak. Kalau ada orang ngecuekin malah dia memulai dengan sapaan yang lembut, indah, hangat. Enggak pernah dia di saat dicuekin sama orang membalas dengan kecuekan. Itu kan yang sering kita ini tidak pernah tertata hatinya. Sudahlah, salamin aja, nggak pernah jawab, sombong banget dah. Saya sudah jauh-jauh duduk, diam, tidak pernah ngomong sama saya. Kita mudah marah, kita pengennya dihargai terus. Bibit sombong menguasai diri kita, lihat. Kalau kita duduk dengan seseorang yang kita harap dia bisa ngobrol manis dengan kita, kok ternyata saat itu dia diam, hampir tidak berkata, tidak berucap sepatah kata, kita menjadi tidak nyaman. Itu hati kita yang kotor. Kalau memang hati kita hidup dan penuh kasih dan cinta, kita akan berpikir kenapa kok dia diam, tidak seperti biasanya, jangan-jangan ada masalah, husnudon. Tapi si hati busuk nih, lihat perilaku kawannya selalu dipandang dengan negatif. Sok banget. Pasti dia begini. Oh, selalu bernilai jelek. Na'udzubillah.
Seorang santri sejati enggak semacam itu. La yajfu man jafahu. Tidak pernah dia membalas kecuekan dengan cuek. Malah dia merapat. Dan dia faham hadis Nabi al-wasil, laisal wasilu bil mukafi. Seorang penyambung silaturahmi itu bukan orang yang membalas. Orang membalas kebaikan seseorang itu mudah, yang susah itu adalah dijahatin dia kebaikin, itu orang hebat. Dan seorang santri itu akan selalu memberikan kebaikan, di saat dijahatin tidak membalas dengan kejahatan. Allah. An-nakhlati, seperti pohon korma. Turma bil hajari, di saat dia berbuah kita lempar dengan batu, apa yang ia berikan? Watarmi birrutobi, dia akan menurunkan korma-korma muda. Dia masih di pohon, dilempar, dia turun. Wakal ardi, seperti bumi. Yutra alaihi kullu khabihin, padahal yang dilempar macam-macam ya. Bekas nasi, busuk, kotoran, segala macam, tatanya tumbuh di situ. Pohon cabai, jagung, macam-macam. Sayur, mayur, segala macam. Ya. Padahal yang dilempar adalah macam-macam barangkali. Kalau orang baik itu begitu. Bukan kita itu berbuat baik karena kita lagi dibaikin sama orang. Enggak, itu mah enteng itu. Itu kelas juga, cuman tidak setinggi kelas berikutnya, yaitu bisa dijailin, dijahatin, didolimi, disakitin. Ternyata dia malah membalas dengan kebaikan. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu enteng, itu hal jazaul ihsan ilal ihsan, itu kan kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan. Itu sudah biasa umum, semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau pengen pangkat tinggi sebagai seorang santri sejati, bukan martabat ini, martabat lebih tinggi lagi. Dijailin malah ngebaikin. Wala yakhruju minha illa kullu khair. Wila kullu malihin, yani tidak dilempar sesuatu yang jelek busuk kecuali dia memberikan suatu malih. Malih itu yang lezat, bukan asin, maksudnya yang indah, yang baik. Taluhu anwaru sidqihi ala zahirihi, ketulusan hatinya tampak memancar dan terlihat dengan perilaku zahirnya. Perilaku zahirnya memancarkan apa yang ada di dalam hatinya. Wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhihi amma yudmiru fi sarairihi. Bahkan lihat, seorang santri yang sejati memang punya sifat jujur, lahir batinnya itu sama, enggak ada kelihatannya baik, di luar batinnya busuk, enggak begitu. Tapi dia ingin selalu menyesuaikan, selalu ingin memperbaiki hatinya, kemudian menyesuaikan dengan dohirnya. Sampai dikatakan, lihat, taluh anwaru sidqi ala zahirihi, memancar dari dohirnya cahaya ketulusan dan kejujurannya. Orang lihat perilakunya sudah tahu ini orang jujur, ini orang benar, ini orang tulus. Wa yakadu yufsihu ma yura ala wajhihi amma yudmiruhu fi sarairihi, bahkan dari wajahnya itu menampakkan apa yang ada di hatinya. Ada orang senyumnya senyum palsu, mukanya senyum tapi hatinya masem. Ada nyimpan dendam dan kebencian. Tapi lihat santri yang sejati enggak pernah seperti itu. Yang terpancar dari wajahnya yang dihiasi dengan senyum itu adalah pancaran dari hatinya, luar dalamnya sama. Sa'yuhu wa himmatu fi ridha maulah. Kemudian seorang santri sejati kalau kita melihat sepak terjangnya, kinerjanya, perilakunya itu pasti mengarah kepada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Dalam keadaan apapun, aktivitas apapun. Wa khirsu wa nahmatuhu fi mutabati rasulihi wa habibihi wa mustafa. Kemudian lihat ciri khas santri tersebut. Kalau itu benar-benar santri, maka semangatnya itu adalah di dalam berupaya untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada santri enggak rindu sunnah Nabi, biasa saja dengan sunnah Nabi, maka ini bukan santri sejati. Kalau santri sejati itu akan dibawa oleh rasa di dalam hatinya, anggota tubuhnya, perilakunya, pikirannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yata'assa bihi fi jami'i ahwalihi, berusaha mensuri toladan Nabi dalam segala perilakunya.
Inilah yang kita baca setiap saat maulid Nabi itu agar kita faham dengan akal kita, lalu hati kita meyakini, mencintai, menyenangi, lalu anggota tubuh kita mengikuti. Seperti itu prosesnya. Jangan hanya baca tak ada guna. Wa yaktadi bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi, dan selalu menurut ngikut Nabi dalam segala perilaku akhlaknya, zahirnya, akhlaknya, pekerjaannya, omongannya, niru Nabi berusaha. Allah subhanallah. Ayo kita tiru Nabi dalam segala hal. Baca sejarah Nabi kayak Syama'il Muhammadiyah, baca. Bahkan kalau kita sering membaca, mau tidak mau terpengaruh. Ini gara-gara nonton film silat 3 hari saja sudah, kalau ngomong sama orang sudah begini-begini terus, bentar. Baru nonton silat. Padahal dia belum bisa silat benar-benar. Tapi gayanya sudah begitu. Bagaimana kita membaca sejarah Nabi tidak berusaha untuk mengikuti? Mumtathilan li amri rabbihil azimi fi kitabil karimi, mumtathilan li amri rabbihil azimi fi kitabihil karimi, dia akan menjalankan perintah, mumtathilan menjalankan perintah, li amri rabbil alamin azimi, dari Allah yang maha agung, Tuhan yang maha agung, fi kitabihil karimi, yang disebutkan di dalam Al-Quran yang mulia, haitsu yaqul, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi maka ambillah, dan apa yang Nabi larang maka jauhilah. Maka kita wajib mengikuti Nabi. Allah perintahkan kita mengikuti Nabi. Semua yang datang dari Nabi, kecuali hal-hal kekhususan bagi Nabi itu ada penjelasannya. Artinya segala sesuatu yang tidak dilarang maka kita berusaha untuk mengikuti Nabi. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada untukmu di dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang bagus. Liman kana, bagi orang yang yarju, mengharap Allah, ridha Allah, dan mengharap selamat beruntung, wal yaumal akhir, di hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia adalah senang menyebut nama Allah. Suri teladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang punya keimanan kepada Allah dan hari akhir. Artinya dia punya kerinduan untuk meniru karena ingin mendapatkan kemuliaan nanti di hari akhir. Karena meyakini bahwa meniru Nabi membawa kepada kemaslahatan bukan saja di dunia tapi di akhirat. Maka Nabi tidak akan jadi suri teladan bagi orang yang tidak punya mahabbah, tidak punya cinta. Lihat, kebaikan apapun yang dilakukan oleh Nabi pun tidak dianggap sebagai kebaikan. Wa man yuti'illah wa man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah, barang siapa yang patuh kepada Nabi, artinya patuh kepada Allah. Mengaku patuh dan taat kepada Allah tapi tidak patuh dengan Nabi, bohong dia. Karena Nabi membawa pesan dari Allah. Dan Nabi tidak berucap kecuali dari wahyu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Kalau ada orang berbaiat denganmu wahai Muhammad, maka sesungguhnya dia telah berbaiat kepada Allah. Maksudnya apa? Sambung dengan Nabi Muhammad, sambung dengan Allah. Mau tidak mau, enggak bisa tidak, enggak bisa terpisahkan. Kalau orang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Yang mencintai Rasulullah dengan benar pasti mencintai Allah, karena tidak mungkin ada orang ngaku cinta Nabi tapi tidak cinta Rasulullah, tidak cinta Allah. Dan dia tidak bisa dipisahkan, nggak bisa dibagi antara cinta Allah. Cinta Allah dan Rasulullah satu, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ajib, indah. Kalau engkau memang mencintai Allah, cirinya adalah kita mengikuti baginda Nabi.
Kalau sudah kita bisa melakukan itu semuanya, Allah akan ampuni dosa kita. Allah akan mencintai kita. Bukan sekedar Allah mencintai kita, Allah mencintai kita dan Allah mengampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaknya waspada. Siapa-siapa berani melanggar Rasulullah. Nah, ini peringatan. Jangan main-main. Orang ingin kenal Allah tapi nggak pernah ngikuti Nabi. Kalau tidak akan dapatkan fitnah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad mendatangkan ayat ini untuk mengukuhkan, meyakinkan bahwasanya pintu menuju Allah itu hanya ada namanya Nabi Muhammad. Maka kalau ingin benar ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita selesaikan malam ini, tinggal kita baca singkat. Fatarahu fi ghayatil hirsi ala mutaba'ati nabiyhi, maka kalau engkau melihat santri sejati akan tampak darinya kesungguhan, keinginan yang sangat hirs ala mutaba'ati nabiyhi, untuk mengikuti nabinya, mumtathilan li amri rabbih, untuk menjalankan perintah Tuhan tadi, perintah Allah tadi dalam ayat yang disebutkan. Waraqiban fil wa'di al-karimi, mengharap janji indah dari Allah yang Maha Pemurah, yaitu surga, pengampunan, nikmat karunia di surga. Wahariban minal wa'idil alimi, dan akan lari daripada ancaman-ancaman yang Allah sebutkan karena pelaku-pelaku dosa, karena pendosa-pendosa. Al-waridaini, yang semuanya itu ada tentang kabar gembira juga ada, ancaman juga ada, fil ayat, di dalam ayat-ayat allati auratnaha, yang telah kami sebutkan. Imam Haddad sudah menyebutkan tentang ayat-ayat hukuman yang di dalamnya ada ancaman-ancaman. Wa fi ma lam nuridhu, dan ada ayat-ayat yang memang belum saya datangkan di sini. Mimma huwa fi ma'naha, yang secara makna di dalamnya adalah al-mustamilati, yang mencakup alal bisyarati, yaitu kabar gembira, bi ghayatil fauzi, dengan keberuntungan, wal falahi, kemenangan, keberuntungan, lil muttabi'ina lir rasuli, bagi orang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'alan nadharati, dan peringatan, bi ghayatil izzi, tentang hinanya, wal hawani, kerendahan, lil mukhalifina lahu, bagi orang yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipungkasi oleh Imam Haddad. Setelah cerita panjang semuanya Imam Haddad tentang cara menuntut ilmu, ternyata kuncinya adalah di sini. Jangan lupa membiasakan mengikuti Rasulullah. Kalau sudah begitu bereslah. Jadi semua itu seolah-olah tersimpulkan di sini. Cara belajar yang diajarkan Imam Haddad itu semua adalah dikembalikan kepada satu hal ini. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dengan sesungguhnya dengan hati yang penuh dengan kecintaan, maka selamatlah orang tersebut. Maka dari itu para santri hendaknya memulai dari mengikuti Nabi, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Hadirkan Nabi di hati kita, di pikiran kita, di perilaku kita, setiap saat dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Allahumma, kata Imam Haddad, dipungkasi, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah, bi annaka antallahul ladzi la ilaha illa anta, sungguh engkau adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, Al-Hannan, yang penuh kasih, Al-Mannan, maha memberi karunia, Badi'us samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang layak untuk diagungkan dan dimuliakan. Dzal jalali ay yastahiq, ay yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Wa antarzuqna, kami mohon ya Allah berikan kepada kami kamalal mutaba'ati, kesempurnaan dalam mengikuti, li'abdika, hambamu, wa rasulika, dan utusanmu, Sayyidina Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minta, setelah dipungkasi dengan pembahasan tentang ikuti Nabi, ternyata kita tidak akan bisa mengikuti Nabi dengan sesungguhnya kecuali karena Allah memilih kita untuk mengikuti Nabi. Maka Nabi Imam Haddad mengkasih dan minta, ya Allah mudahkan aku mengikuti Rasulullah. Minta. Fi akhlaqi, di dalam akhlaknya ingin mengikuti akhlak Rasulullah. Semoga Allah mudahkan kita mengikuti akhlak Rasulullah. Wa a'malihi, dan amal perilaku perbuatan Rasulullah. Wa aqwalihi, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Wa tuhiyyana, dan kami mohon hidupkan kami ya Allah, tumitana, dan matikan kami ala dzalika, dalam keadaan seperti itu. Sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika, dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pemurah. Allahumma ya Allah rabbana lakal hamdu, ya Allah wahai Tuhan kami, lakal hamdu, hanya bagimulah segala pujian dan sanjungan, hamdan katsiran, dengan sanjungan yang banyak dan bagus, mubarakan, penuh berkah, fihi, di dalamnya, kama yambahi, seperti halnya, kama yambahi li jalali wajhika wa adim sultanik, dengan sanjungan yang tidak layak kecuali hanya untukmu dan keagunganmu ya Allah. Ini sanjungan kepada Allah yang sesungguhnya. Subhanaka, dan sungguh maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkau adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. La ilaha illa anta, ya wahai la ilaha illaha, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, inni, sungguh aku ya Allah, ini sesungguhnya aku ya Allah, kuntu minadh dhalimina, tergolong orang-orang yang zalim. Inilah pungkasan dari Imam Haddad rahimahullah taala, dipungkasi dengan bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam doanya pun dibawa, semoga kita dimudahkan mengikuti baginda Nabi. Maka wahai anak-anakku semuanya, para santri, ingat, jangan biasa meremehkan sunnah Nabi. Biarpun itu sunnah, kalau kita belum bisa melakukannya, berusahalah untuk beristighfar yang banyak dan bersolawat yang banyak. Tapi jangan guyonan dan main-main tentang sunnah Nabi. Dimulai dengan makan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dan seterusnya. Jadi kalau di saat kita belum bisa melaksanakan sunnah Nabi, maka beristighfarlah, ya Allah aku belum bisa melakukan sunnah ini ya Allah. Jangan malah mengentengkan, kadang mengejek sunnah Nabi, hati-hati. Kita mulai dari seperti itu, kita bisa ngikutin Nabi, maka ketahuilah akan kebuka untuk kita. Pintu kita hanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kembali kepada kitab sebelumnya. Kalau ingin ngikutin Nabi, ya tadi yang diajarkan Imam Haddad itu, ngikutin Nabi semuanya. Ilmu yang sesungguhnya. Ini kemudian nasihat untuk semuanya, jangan lupa ya, jaga kebersihan. Yang punya pondok dimanapun kalian berada, pondok dimanapun kalian mondok, anak-anakku semuanya, ingat pesan Buya, jaga barang-barang pondok. Amanat. Amanat. Kalau kita tergolong orang yang belum bisa membantu, paling tidak kita menjaga barang pondok. Wahai para santri dimanapun kalian berada, kami tidak bicara hanya santri Al-Bahjah. Jaga perabot pondok, milik pondok, dan jadilah orang peka, jangan cuek. Kalau di pondokmu ada sesuatu yang membahayakan, segera kamu singkirkan. Kalau ada barang pondok, misalnya kursi kena hujan, kamu angkat. Ada kitab-kitabnya, kitab pondok yang kena macam-macam, apa gerimis dan sebagainya, kamu angkat. Pokoknya harus ada peka. Itulah santri. Jangan sampai santri itu mati perasaannya. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Manjangkan umur kita. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Allah memberikan kebaikan di rumah tangga kita, di keluarga kita semuanya. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, dan semua dari kita. Manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan memberikan kepada kita kelak husnul khotimah. Dan semoga Allah mudahkan kita di saat kita hendak dicabut nyawa kita oleh Allah setelah panjang umur, hati dan lisan kita bisa mengucapkan kalimat mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.